Halo teman-teman, di video kedua ini kita akan kembali melanjutkan proyek kita. Jadi sebelum kita melanjutkan proyek kita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen utama yang akan kita gunakan untuk membuat game dalam Godot. Jadi dalam Godot ada dua komponen utama. Yang pertama adalah node dan yang kedua adalah scene. Jadi node ini adalah komponen paling dasar yang akan kita gunakan dalam membuat game di Godot. Si node ini bisa kita gabungkan dengan node-node lain untuk membuat sebuah tree. Contohnya ini adalah scene dari player. Player memiliki node kinematic body, kamera, sprite, dan collision shape. Nah, kumpulan-kumpulan node ini disebut sebagai scene. Jadi, selama kita membuat game di Godot ini, hanya ada dua komponen yang akan kita gunakan. Nah, untuk node sendiri, Godot menyediakan banyak node bawaan, seperti ada karakter 2 dimensi, sprite 2 dimensi, timer, dan lainnya. Sekarang kita akan kembali ke editornya Godot. Jadi, di editornya ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang paling atas ini adalah menu utama. Di sini ada menu projectnya, file, dan lainnya. Di tengah ini ada tampilan yang akan kita tampilkan. Ada 2 dimensi, 3 dimensi, script, dan asset library. Kita hanya akan menggunakan 2 dimensi dan script untuk project ini. Lalu di paling kanan ini ada opsi untuk menjalankan game kita. Dan paling kanan ini untuk mengganti renderer kita, tapi kita akan tetap menggunakan compatibility. Oke, selanjutnya kita akan membuat scene pertama kita. Jadi untuk sebuah scene, kita membutuhkan satu root node. Kita pilih saja di sini 2D scene. Ini adalah scene pertama kita. Untuk menjalankan adalah F5 atau dipencet di sini F5. Menanya dulu apakah ingin menjalankan scene ini, karena untuk saat ini kita belum men-setting scene default ya, atau scene bawaan. Kita pilih saja scene yang kita akan jalankan sebagai yang sekarang. Select sekarang, save, dan dijalankan. Namun di sini masih kosong, karena jika teman-teman lihat sendiri, di scene ini node-nya belum ada apa-apa yang bisa nampil di sini. Oke, contohnya kita akan menambahkan node di tree ini, di scene ini. Caranya gimana? Ini ada tombol plus di sini, atau pencet Ctrl A ya. Sini pilihannya akan banyak. Kita pilih aja di kategori node 2 dimensi, node 2D, dan cari namanya sprite 2D. Jadi sprite 2D ini tuh untuk menampilkan sesuatu ya, menampilkan sprite, grafik, dan sebagainya. Di sini kita sudah tambahkan node sprite 2D, namun jika kita play, belum ada apa-apa di gamenya. Karena kita belum menambahkan sprite atau grafik kita pada node ini. Jadi di setiap node itu terdapat dua hal. Yang pertama itu properties, yang kedua itu methods. Kita klik kanan di sini dan klik open documentation. Di sini akan ditunjukkan bahwa si sprite 2D ini memiliki properties dan methods. Untuk menampilkan sebuah grafik, si properties ini atau si sprite 2D ini membutuhkan property texture. Ini bisa dilihat juga di kanan sini, di inspector panel. Kita bisa lihat tekstur ini empty. Ini ada icon.svg, kita bisa coba drag. Dan barulah akan muncul sesuatu. Jika kita play sekarang, maka dia akan nampil. Ini bisa digeser saja ke kanan. Kita biar kelihatan ya. Bisa teman-teman klik aja, lalu drag ke sini. Kita play lagi. Dan dia akan tampil di sebelah sini. Nah, jadi itu setiap node itu akan memiliki propertinya masing-masing. Contohnya di sprite 2D ini ada tekstur, offset dengan propertinya, animation, region, dan lainnya. Ini kita bisa cek aja. Jadi teman-teman jika ingin mencoba suatu node ada dua opsi. Yang pertama itu klik kanan di sini, open documentation, dan membaca ya di properti ini tuh buat apa dan metodenya itu gunanya atau fungsinya itu untuk apa. Atau teman-teman bisa explore sendiri di sini. Misalkan kalau misalkan dipencet ini gimana? Oh, seperti itu. Jadi ini akan menjadi kegiatan yang teman-teman akan sering lakukan ketika mencoba node baru, itu melihat properti apa yang kita bisa manipulasi. Seperti itu ya.
Jadi ini untuk sprite 2D, kegunaannya itu untuk menampilkan sprite atau grafik, dan kita bisa rubah settingnya di sini sesuai dengan kebutuhan. Itu untuk scene dan node. Ketika node sudah ada dalam struktur tree ini, itu dinamakan sebagai scene. Kita ingin membuat scene baru, seperti apa caranya? Bisa di sini scene, new scene, atau di sini juga bisa klik kanan new scene. Kita coba membuat scene baru. Kita kasih nama player. Dan untuk rootnya kita bisa pilih antara 2D scene, 3D scene, user interface, dan atau node lainnya. Karena untuk player itu ada suatu node yang dikhususkan, kita akan menggunakan node itu. Kita cek di sini di node 2D ada yang namanya itu karakter body 2D. Jadi kita pilih ini sebagai rootnya. Klik OK, dan ini akan membuat scene baru. Langsung tersave di sini. Tapi jika kita play, akan ngeplay scene yang sebelumnya. Kenapa? Karena ini adalah default scene kita. Jika kita ingin menjalankan scene yang ini, maka tombol yang digunakan adalah yang ini, atau F6 ya. Seperti ini. Tapi playernya masih belum ada apa-apa. Karena si node karakter body 2D ini, jika kita lihat, dia ini tidak memiliki tekstur. Hanya fungsi untuk menggerakkan karakter ya. Jika kita dilihat di metodenya, ada move and slide, ada ngecek is on selling, dan lainnya. Tapi tidak ada untuk teksturnya sendiri. Disinilah konsep menggabungkan node dengan node lainnya akan masuk akal. Oke, untuk karakter atau player kita membutuhkan sprite. Tapi karena karakter body 2D ini tidak memiliki sprite sendiri, maka kita akan menambahkannya. Klik tombol ini atau menggunakan Ctrl A dan cari sprite 2 dimensi, sprite 2D. Dan di sini kita akan tambahkan lagi sprite-nya. Kita pakai icon ini aja yang sama. Dan ini adalah player kita. Tapi setelah kita jalankan, si playernya tetap hanya ada tampilannya saja, tidak ada fungsinya. Nah, itu bagaimana? Kita lanjut dulu ke konsep selanjutnya. Jadi beberapa node itu memiliki kebutuhan khusus. Di sini kita bisa lihat di player node atau di character body 2D node memiliki tanda seru. Node configuration warning. Dia ini membutuhkan shape. This node has no shape, so it cannot collide or interact with other objects. Simpelnya sih, untuk karakter body 2D ini, mereka tuh harus ada node collision. Di antaranya collision shape 2D, collision polygon 2D, dan lainnya. Kita cek, cari di sini, collision. Nah, di sini ada pilihannya, collision shape 2D atau collision polygon 2D. Si node collision ini fungsinya untuk apa? Jadi, node collision ini fungsinya untuk mendetek collision atau benturan dengan collision lain. Oke, untuk collision shape 2D-nya sudah kita tambahkan, dan sekarang player tidak memiliki tanda seru lagi. Jadi collision shape ini gunanya untuk apa dan kenapa si player atau karakter body 2D ini membutuhkan collision shape 2D? Karena di Godot itu yang namanya body butuh collision, maka collision shape ini diperlukan di node karakter body 2D. Si collision shape masih bermasalah. Ada warning, a shape must be provided. Jadi dia tuh perlu bentukannya mau kayak gimana. Nah, di sini cek aja. Teman-teman di bagian kanan, shape-nya ini masih empty. Kita klik aja. Ada beberapa pilihan. Coba karena karakter kita kotak, mungkin kita pilih kotak juga. Dan ini disesuaikan dengan bentukan karakter teman-teman. Jadi, sebenarnya cara mendeteksi player dengan berbentur dengan mungkin world atau level atau dunianya atau dengan musuh itu bukan dari grafiknya, bukan dari sprite atau dari modelnya, tapi dari collisionnya. Dan itu adalah node yang berbeda. Seperti itu. Jadi ini untuk player kita sudah selesai. Seperti ini saja dulu. Dan kita kembali ke scene utama kita. Kita hapus ini. Hapus bisa klik kanan delete node atau pencet delete. Hapus. Seperti yang saya bilang di awal, dalam sebuah scene kita bisa menambahkan node atau scene lainnya. Contohnya ini di scene utama kita bisa memasukkan player nih ke sini. Kita masukkan dan player masuk ke sini. Oke, kita geser ke sini. Dan kita play lagi. Sekarang player sudah ada di sini.
Ini namanya instantiating a scene atau menginstansikan sebuah scene ya. Bedanya apa dengan membuat node manual gitu? Kenapa nggak bikin aja di sini node-nya manual gitu, karakter body 2 dimensi, terus ditambah sprite, terus ditambah collision shape. Bedanya adalah instantiated scene atau scene yang ditambahkan dari scene utama lainnya itu menggunakan referensi. Contohnya ini kita bisa menambahkan 2 player. Kita drag lagi aja. Ketika kita kembali ke scene player kita dan misalkan, oh ini kolisinya diganti save, maka itu akan mengganti di semua instantiated scene atau scene yang kita import ke scene lain. Karena ini masih mempunyai referensi ke scene player utama, ketika kita klik di sini akan dialihkan ke sini, maka ini masih terikat ke scene utamanya. Ketika kita melakukan perubahan, save, maka perubahannya akan ter-apply ke semua scene lain. Seperti itu ya. Jadi untuk recap, Godot ini memiliki 2 komponen dasar. Yang pertama itu node, dan yang kedua itu scene. Node ini dapat digabungkan dengan node lainnya membuat struktur seperti tree. Struktur tree ini disebut dengan satu scene. Kita bisa menggunakan node atau scene lainnya untuk membangun scene. Contohnya, untuk player scene, kita mungkin membutuhkan sprite, collision, dan kamera. Untuk membuat scene, teman-teman bisa pergi ke new scene, pilih root node teman-teman, dan teman-teman bisa langsung menambahkan node-node lainnya. Setelah selesai, teman-teman bisa save scene ini dan memberikannya nama. Dan scene ini bisa diimport atau dimasukkan ke scene lainnya. Misalkan kita akan memasukkan scene yang sudah baru kita buat, label.tsn ke sini. Dan ketika kita jalankan, muncul. Ini namanya adalah menggabungkan scene dengan scene lainnya. Kalau ini menggabungkan node dengan node lainnya untuk membuat scene. Ketika kita mengimport sebuah scene ke scene lainnya, ini dinamakan instantiated. Dan instantiated scene itu memiliki referensi ke scene aslinya. Jika kita rubah scene aslinya menjadi berbeda, maka akan berubah di semua tempat. Seperti itu ya rekapannya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menambahkan script. Kita akan kembali ke scene player. Di sini, player belum bisa melakukan apa-apa. Dia hanya mempunyai sprite dan collision. Kita akan coba untuk menambahkan perilaku kepada scene player ini. Nah, caranya gimana? Jadi, node dan scene ini hanyalah komponen dasar. Mereka tuh memiliki fungsi, tapi untuk fungsinya sendiri harus kita perintahkan, harus kita arahkan bagaimana mereka akan berfungsi. Jadi kita bisa mencek node-node kita dan di sini ada tombol attach a new or existing script to the selected node. Intinya kita bisa mencantumkan sebuah script kepada node yang kita pilih. Kita akan membuat script untuk player. Klik di sini. Kita akan namakan scriptnya player.gd. Kita tidak akan menggunakan template. Di sini kita tidak centang templatenya. Create. Dan ini akan mengalihkan kita ke laman script. Jadi kalau misalkan teman-teman panik, kemana scene-nya? Dan ini kita ada di tampilan script. 2 dimensi, tampilan script. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ini adalah porsi pemrogramannya ya, atau ngodingnya lah. Yang paling atas ini di generate atau dibuat oleh Godotnya sesuai dengan tipe node yang akan kita tempelkan. Karena kita menempel ke karakter body 2D, kita extend karakter body 2D. Kita akan bahas ini lebih lanjut di porsi pembahasan pemrograman, namun sekarang kita akan lanjut terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mulai untuk memprogram perilaku atau tingkah node kita, scene kita. Jadi, apakah kita bisa langsung mengoding di sini? Kita coba saja. Kita coba print halo. Apakah bisa? Tidak bisa. Ya, jadi untuk pemrograman di Godot itu ada beberapa kasus khusus. Kalau kita ingin menjalankan script itu
Godot memiliki yang namanya virtual method atau virtual function. Itu adalah fungsi-fungsi yang sudah disediakan Godot yang bisa kita pakai. Salah satu contohnya ada yang namanya tuh ready. Nah, untuk virtual function biasanya itu ditandai dengan underscore ya, atau garis bawah di awal hurufnya. Nah, jadi untuk virtual function ini, dia akan dijalankan, functionnya akan dijalankan saat si player ini masuk ke scene, atau di saat si player ini dijalankan. Kita tes, print hello dunia, atau hello world ya. Hello world. Dan kita jalankan si scene ini, F6 ya. Di sini akan muncul hello world. Karena di sini kita menjalankan hello world ini di virtual function ready. Dan ready ini dipanggil satu kali ketika player ini ready. Makanya disebut ready. Seperti itu. Kita bisa tambahkan yang lain. Halo semua. Mungkin di sini kita bisa mencoba operasi aritmatika juga. 1 tambah 1. Kita coba jalankan kembali. F6. Dan di sini muncul ya. Hello world, halo semua, dan 2. Tuh, ada satu lagi virtual function yang teman-teman perlu ketahui. Dia tuh disebut dengan basic process ya. Atau proses. Kita jelaskan. Yang pertama kita dengan proses terlebih dahulu. Kita print apakah ini? Oke, kita cobakan ya. Ketika kita jalankan, wah, ini akan terus-terusan print apakah ini. Nah, itu kenapa? Jadi, untuk virtual function proses ini, dia akan dipanggil terus-terusan setiap frame ya. Jadi, akan dipanggil terus-terusan setiap kali game engine-nya atau si Godot ini update. Jadi, ini akan dipanggil secara terus-menerus. Beda dengan ready yang dipanggil satu kali ketika si player ini ready. Nah, di proses ini kita akan melakukan sedikit eksperimen. Kurang lebihnya di Godot ini kita akan memanipulasi properties dan memanggil method dari node-node yang kita pilih. Contohnya, si player ini mempunyai di position ya, ada X-nya sama Y-nya dan rotation. Dan ini kita bisa langsung ganti di script dan akan nampil perubahannya di gamenya. Misalkan contoh, setiap frame kita akan menambahkan rotation player kita ini 10. Apa yang akan terjadi? Saran, maka dia akan muter sangat cepat ya. Kita geser ke tengah mungkin playernya. Untuk geser pencet W ya, atau yang ini. Lalu geser node-nya seperti ini. Kita run kembali. Maka dia akan muter secara lumayan cepat ini. Kita kurangi menjadi misalkan 5. Kita play lagi. Oh, dan dia tetap muter secara cepat. 1 mungkin. Masih cepat. 0,2 mungkin. Lebih cepat lagi. Ya, intinya ini adalah proses utama kita membuat game, yaitu dengan memanipulasi properties node dan memanggil methodnya. Misalkan kita akan memanipulasi yang lainnya. Apakah ada yang lain? Misalkan di sini ada visible, ada visibility. Apakah kita bisa manipulasi juga? Kita coba visible, kita ganti dengan visible tapi dinegasi. Jadi ini akan mengedip-ngedipkan sprite-nya kalau ini fungsi ya. Ya, seperti ini. Jadi itu saya ulang kembali bahwa sebagian besar porsinya adalah mengatur properti dari si node ini menggunakan script dan memanggil methodnya. Coba kita cek di player ini apakah ada method yang bisa kita gunakan. Klik kanan, open documentation. Untuk methodnya di sini ada beberapa. Yang paling kiri ini adalah return functionnya apa. Dan ini nama functionnya seperti itu. Dan ini ada parameter-parameternya. Jadi ini untuk daftar method yang kita bisa gunakan dan ini adalah daftar properti yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Oke, jadi untuk recap,
Selain kemampuan scene untuk menambahkan node-node lain dan menambahkan scene lain, node juga atau scene bisa menambahkan script atau ditambahkan script. Script ini fungsinya untuk mengatur perilaku atau kegunaan node yang digunakan. Karena node memiliki properties dan method, namun kedua itu harus kita atur terlebih dahulu, dan itu menggunakan script. Di Godot ada yang namanya virtual function. Salah satu contohnya itu ada 2 yang mungkin akan kita sering gunakan. Yang pertama itu ready, dan yang kedua itu adalah proses. Jadi ready ini adalah virtual function yang akan Godot panggil 1 kali setiap si player ini memasuki scene atau setiap player ini ready. Aku siap. Dan proses function yang akan dipanggil dan proses function yang akan dipanggil setiap frame ya, atau setiap update yang dilakukan si engine. Oke, kita print aku cepat. Dan ya, seperti tadi ya. Ini salah play, yang ini F6. Dan di awalnya itu ada aku siap. Yap. Dan di function-function ini kita bisa memanipulasi properties node-nya, seperti itu. Karena part ini terlalu panjang, saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Di video selanjutnya, kita akan langsung membangun proyek kita dengan membuat karakter dan sistem movement.